Salam, salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat setiap kita semua. Hari ini kita akan belajar mendengar suara kebenaran. Suara kebenaran hanya kita dapatkan melalui Alkitab. Kebenaran yang sejati hanya kita peroleh melalui Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar mengenal siapakah manusia itu. Baik, kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita akan mengenal mengapa manusia itu diciptakan. Di sini kita akan belajar tentang kebenaran siapakah manusia. Dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Allah sebelum membuat manusia, membentuk manusia, Allah punya konsep. Konsep Allah serupa, segambar dengan dirinya. Jadi manusia itu gambarannya Allah. Kalau saya memberikan satu contoh, ya, yang namanya segambar itu bagaimana, ya kan? Saya akan berikan contoh. Saya menggambar kuda, tapi kuda itu saya taruh ekornya di depan, ya, nempel di kepalanya. Kira-kira itu segambar atau bukan? Saya percaya kita akan berkata itu tidak segambar, ya. Itu tidak segambar, karena gambaran yang betul ekornya di belakang, ya, bukan di depan, menutupi mata, menutupi hidung dan mulutnya, tapi di belakang, ya. Itu berarti saya menggambarnya keliru karena di depan. Tapi kalau di belakang berarti saya menggambarnya betul, ya, segambar, ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah segambar dengan Allah. Kita gambarannya Allah, ya. Kalau kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya telinga, Tuhan pun punya. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia itu sah-sah saja, sah-sah saja. Oke, jelas Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita segambar dengan Allah, ya. Kalau Allah, ya, juga punya kaki, Bapak Ibu Saudaraku. Kakinya untuk menyertai kita. Dia juga punya tangan. Tangannya menolong kita. Dia juga punya mata. Matanya itu memperhatikan hidup kita. Dan dia juga punya telinga, Bapak Ibu Saudara. Telinga itu mendengar kita, seruan hati kita, meminta tolong. Tuhan mendengar, ya. Tuhan punya sama seperti kita punya. Jadi hidup kita itu adalah segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, segambar itu artinya sedetail hidup kita itu sama dengan Allah. Seperti kuda tadi, ada ekornya. Kalau ekornya tidak ada itu berarti bukan kuda, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi yang membedakan kita dengan Allah itu adalah status, Bapak Ibu Saudaraku. Dia Bapak kita dan kita adalah anaknya. Mengapa kok seperti itu? Bapak dengan anak, ya. Karena asal kita itu dari Bapak, sama seperti anak yang kita punya, ya. Saat ini saudara punya anak, ya, itu asal dari Bapak, ya. Itu adalah asal kita dari Tuhan. Itu yang membedakan kita, asalnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, saudara. Kalau hidup kita harus
benar-benar segambar dengan Dia. Bukan hanya kita punya tangan, punya tubuh ini sama seperti Allah, tetapi kita belajar ya beberapa poin. Apa saja yang harus kita hidup kita itu segambar dengan Dia itu harus apanya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang pertama, kita harus memiliki sifat dan karakter Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita semua tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapak Ibu Saudaraku. Seharusnya ya, kita pun juga harus mengasihi dan menyayangi sesama kita. Kalau kita nggak menyayangi, nggak mengasihi sesama kita, berarti kita bukan serupa dengan Allah. Berarti kita bukan gambarannya Allah. Kita gambarannya yang lain, yaitu setan dan iblis. Kalau kita nggak mau mengasihi sesama kita, kalau kita nggak mau mengasihi, ya, mengampuni, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya katanya Tuhan itu seperti itu ya. Kita semua tahu. Tapi kita nggak mau mengasihi sesama kita, berarti kita nggak segambar dengan Allah. Kita segambar dengan setan atau iblis. Ya, saudaraku, hari ini kita belajar untuk memiliki hidup yang segambar dengan Allah. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia menyatakan pribadi Tuhan dengan menyatakan dirinya menjadi manusia di tengah dunia ini. Dia katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang lemah lembut, kita punya Tuhan yang rendah hati. Baiklah setiap kita itu juga memiliki sifat karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Karena karakter si jahat, sifat si jahat itu membunuh dan membinasakan. Membunuh dan membinasakan. Kehidupan kita itu harus seperti Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, tapi itu terserah ya, pilihan kita. Kalau kita mau serupa dengan siapa? Serupa si jahat atau bersumpah dengan Tuhan? Ya, sifat dan karakter kita. Poin yang pertama, harus serupa dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu, Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Di saat bumi ini masih kosong, ya, belum berbentuk, ya. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan bekerja menciptakan matahari, bulan, cakrawala Tuhan ciptakan, dan semuanya baik. Semuanya baik. Bapak Ibu, Saudara, setiap kita harus serupa dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, berarti kita serupa dengan, saya nggak mau ngomong, tapi saudara tahu sendiri. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita serupa dengan siapa, ya? Kita pasti ngerti sendiri ya. Oke? Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lakukan segala sesuatu yang tidak benar dibenarkan. Artinya diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Bumi yang kosong, yang gelap gulita, Tuhan perbaiki menjadi indah. Ayo, segala sesuatu yang tidak indah, ya, di sekeliling saudara, buat supaya itu indah, nampak indah. Saya lihat dulu ya, kota Surabaya itu taman-tamannya itu enggak ada. Sekarang dibuat indah, banyak taman-tamannya. Dulu Kenjeran itu ya, waduh, kotor, Bapak Ibu Saudara. Surabaya itu kayak pesisir kayak Kenjeran itu ya. Kalau dulu, zaman dulu itu luar biasa kotor. Tapi sekarang semuanya taman-taman indah. Karena apa? Ada orang yang ingin keindahan di sana. Ya. Ada orang yang ingin melakukan sesuatu yang baik di sana. Kalau kita mau serupa dengan Allah, kita harus lakukan sesuatu yang baik. Halo dulur, lakukan sesuatu yang baik. Ya, lakukan sesuatu supaya sesuatu yang tidak indah kita buat jadi indah.
Oke? Yang kedua, kita lakukan sesuatu, ya, pekerjaan sama seperti yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, kita harus punya tujuan yang sama dengan tujuannya Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu punya tujuan yang besar. Tujuan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan tujuannya itu mulia, tujuannya itu agung. Ya. Mari kita punya tujuan dalam setiap kehidupan kita, mempunyai visi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak punya visi, kita nggak akan terarah hidup kita. Kita akan tersesat ke kanan, ke kiri, kita nggak tahu harus kemana. Tapi setiap kita harus punya tujuan. Dan tujuan yang harus kita miliki adalah tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Ya. Mari, biarlah setiap kita, kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan, bukan dengan yang, ya, dengan setan, iblis. Ya. Karakternya dari dulu itu pembohong, pembunuh, pembinasa. Sudah, ini saya terus terang. Jangan serupa dengan iblis, setan. Ya, dia pembohong, dia pendusta, dia pembunuh, dan dia pembinasa. Kalau kita suka berbohong, ya, suka membunuh karakter, membunuh apapun, saudaraku, ya, itu berarti kita serupa dengan, ya, sudah tahu sendiri. Ya, ayo, saudaraku, saya mengajak setiap kita, hidup kita semakin segambar dengan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita semakin serupa dengan Tuhan, sekeliling kita akan menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Itu pasti akan kita lihat. Dan kita akan menginspirasi orang lain. Wow, luar biasa, Bapak A, Ibu C, Saudara A, Saudara B. Luar biasa, engkau menginspirasi. Ya, kehidupan kita harus menginspirasi orang lain dengan melakukan hal yang mulia, yang baik. Ya, serupa segambar dengan Tuhan. Manusia dibentuk Tuhan, manusia diciptakan Tuhan, itu segambar serupa dengan Tuhan. Jangan merasa engkau rendah diri, engkau merasa, oh aku ini bukan apa-apa. Tapi saat ini saya mau saudara mendengar kebenaran, suara kebenaran, bahwa hidup kita ini segambar dengan Tuhan. Ya, hidup kini yang kita miliki sekarang, hidup yang segambar dengan Tuhan. Oke, saudaraku, semangat, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita mampu, karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita besar. Kita pun juga akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Subscribe, like, dan share channel Anak Panah. Tuhan Yesus memberkati.